Dinul Islam, Islam itu terdiri dari 3 komponen. Pertama akidah, kedua syariat, ketiga akhlak. Iman bagus, amal bagus, akhlak bagus. Ya Pak. Kalau iman saja bagus, amal nggak ada. Sholat nggak, tapi memang dia, oh saya ini aku yakin nih, saya kalau sama Tuhan tuh nomor 1 saya yakin, tapi nggak sholat. Cuma Pak, Nabi sampai bengkak kakinya karena sholat. Jadi amal itu wujud daripada iman itu amal. Ngomong kosong kalau ngomong imannya bagus itu amal. Itu natur namanya. Not action. Talk only. Jadi wujud iman itu ya sholat. Kalau orang nggak sholat ke bawah atau sholat jamaah atau laki-laki itu artinya imannya diragukan. Dan iman amal yang bagus itu wujudnya akhlak. Jadi kata Nabi, tanda bagusnya iman seseorang, lihat akhlaknya. Jadi kalau sholatnya bagus, puasanya bagus, pasti akhlaknya bagus. Ini rumus sudah diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi orang Islam itu tidak dilihat dari sebetulnya dari amalnya, tapi akhlaknya. Orang dulu senang lihat orang Makkah Madinah itu bukan karena lihat gedungnya tinggi, bukan karena infrastruktur, tapi melihat akhlak-akhlak orang Islam itu dulu. Subhanallah. Ya kan, memuliakan orang, ya kan, menghargai orang, melayani orang, menolong. Oke. Nah, di mana letak pajak menurut syariah? Ini letaknya di syariat, di hukum. Hukum Islam itu atau syariat itu mengatur 2 hal. Pertama, ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji itu diatur, tidak bisa kita rubah, tidak ada interpretasi, tidak ada lagi tafsir atau suatu ekspresi baru. Ini sudah qat'i. Ya salat ya kayak gitu, salat kemaru itu munun sholli. Ya dapat seperti Nabi salat, nggak ada lagi salat seperti sekarang kemarin, maaf. Yang melenceng sedikit, ada salat bahasa Minang, ada salat bahasa Jawa, ada macam-macam. Nggak bisa dirubah. Ya, salat kayak gitu. Itu ibadah mahdhah. Ada lagi ibadah ghairu mahdhah, namanya muamalah. Cara berhubungan dengan manusia. Kalau ini hubungan dengan Allah, kalau ini cara hubungan dengan sesama manusia. Juga diatur oleh Islam yang namanya dalam bab al-iqtisadiyah, dalam bab ekonomi Islam. Di sini posisinya Pak. Al-iqtisadiyah. Ini pelajaran kayak kampus ya, kayak udah buku kok kayak ngajar ya. Jadi Islam terdiri dari 3 komponen, akidah, syariah, dan akhlak. Kita sekarang berbicara hari ini syariat fil Islam. Baik. Islam sudah sempurna, perfect. Allah katakan al-yaum akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah sempurna agama. Tidak perlu kamu mikir, sudah sempurna. Wa atmamtu lakum ni'mati, dan telah sempurna, cukup nikmat bagi kami. Wa raditu lakumul islamud din, dan kami ridho Islam itu sebagai ad-din. Ad-din itu artinya bukan agama, tapi sistem kehidupan. Ad-din, din Samsudin, Didin Hafidudin, Sahrudin, pakai din-din itu semua itu berarti dia sistem kehidupan Islam. Jadi di sini sudah Allah tulis seluruh hal terkait masalah, baik itu ekonomi, baik itu masalah hankam budaya, semua sudah ada dalam Islam. Ini yang tidak bisa kita tolak. Sudah sempurna. Kalau membuat-buat namanya bid'ah. Menambah, menghina, mengurangi khianat. Agama nggak boleh ditambah, mengurangi khianat. Jadi Islam juga mengatur masalah iqtisadiyah. Kemudian Islam sangat menekankan jangan memakan makanan yang batil. Ini masuk pajak, baru kita masuk pajak. Janganlah kamu sebagai kamu memakan harta dengan sebagian kamu dengan cara yang batil. Batil ini cara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengatur innallaha thayyibun wa la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali hanya yang thayyib saja.
Jadi Islam ini unggulnya Bapak Ibu bukan karena uang kita banyak, bukan karena mobil kita bagus, tapi cara memperoleh penghasilan kita tuh bagus. Jadi caranya jauh lebih penting daripada banyaknya. Jadi orang memandang Islam hebat tuh bukan karena gedungnya tinggi. Oh, Islam sekarang udah pakai jalan tol bagus, kolam renang, udah pakai taman, udah pakai. Udah itu. Caranya memperoleh itu yang penting dalam Islam. Jadi orang sekarang memang sebagian kurang sepakat ya kalau ke Makkah lihat gedung yang jam tinggi ya, sebagian tak setuju. Itu nampaknya bermewah-mewahan, nampaknya ya. Oke. Kemudian ada satu hadis tadi yang dikutip juga. La yahillul mal, tidak halal harta imri'in muslimin, dari seorang muslim, illa bi nafsi, kecuali dengan keridoannya. Ada suatu hadis yang menyebutkan seperti itu. Tidak halal suatu harta ini dipungut kecuali orang tuh ridho. Jadi kalau kita pungut pajak orang nggak ridho, ini masalahnya. Ya syukur sekarang udah ada closing ya. Closing itu berarti ridho kan. Bapak setuju ya, bayar sekian ya. Ya Pak, itu udah sa'i juga itu. Ya, ya kan? Harus segitu. Masalahnya kalau dia nggak ridho, gimana orang tuh mau masuk kas negara tapi dia ngumel terus. Ini Pak. Jadi nanti kawan-kawan di pemeriksaan bilang hadis ini ya. Ini hadisnya ada tuh Pak. Kita buat closing Pak. Rupanya supaya ridho. Ini kemudian apabila kita menerima barang atau makan barang yang haram, 40 hari sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Ada seorang laki-laki berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah. Kata Rasulullah, bagaimana doa dia akan dikabulkan Allah? Wa libasuhu wal mazbasuhu haram, pakaiannya dari barang yang haram. Wa yatmauhu haram, dia makan barang yang haram. Wa masrabuhu, minumannya haram. Ini ditolak doa kita. Jadi orang pajak kita kalau udah banyak barang haram ini masuk ke tubuh kita Pak, sholat pun capek itu nggak diterima oleh Allah. Ini hadisnya sahih. Jadi STMJ ya sudah nggak boleh lagi sekarang, ya nggak boleh. Kalau nggak sholat kita percuma Pak. Ini dalil kenapa saya khawatir ya. Ketika saya jadi maaf ya penyedia barang kan nanti dikasih uang. Saya mohon maaf, saya uang perlu tapi bukan uang ini. Oh, bingung rekanannya. Oh, kemana sih Pak? Iya itu Pak.